Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat bertemu satu dengan yang lainnya dalam ibadah online pada saat ini, hari Minggu pada tanggal 19 Juli 2020. Saya berharap kabar kita baik-baik saja, penuh sukacita, dan dipenuhi oleh Roh Tuhan yang sangat kudus, agar kita juga boleh mengkuduskan hari Minggu yang indah ini dengan tetap beribadah di rumah kita masing-masing dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan penuh sukacita pada saat ini juga kita masuk di dalam merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Dan tidak seperti tahun lalu bahwasanya kita merayakan Hari Anak GKE ini di gedung gereja. Kini dengan situasi yang senantiasa kita hadapi, kita dimampukan untuk prihatin tetapi tetap tidak hilang sukacita. Kita tetap boleh bersyukur merayakan Hari Anak GKE, dan pada saat ini juga saya akan memimpin penuh seluruh ibadah dari awal hingga berakhirnya, dan biarlah semuanya mendatangkan sukacita bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan pun menyukainya. Mari kita masuk di dalam peribadahan kita, saat teduh bagi kita. Saya jemput Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam pentahbisan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilahkan duduk kembali. Mengawali peribadahan kita yang indah pada Hari Anak GKE tahun 2020 ini, kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syukur, pengakuan dosa, dan juga berita anugerah. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri kembali. Kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan juga kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dipersilakan duduk kembali. Kita sampai di dalam pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga 19a. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu akan kami dengarkan pada saat ini juga. Bukalah hati pikiran kami yang dihembusi dengan Roh-Mu yang sangat kudus, agar kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat 19a. Dengan judul perikop mimpi Yakub di Betel. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211, bait pertama dan juga baitnya yang kedua. Tidak terasa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sampai di dalam pemberitaan firman Tuhan dan juga doa syafaat. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 36 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang sungguh teramat baik, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga pada saat ini juga kami boleh berhikmat di dalam kasih setia Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Buanglah pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang senantiasa menghambat Roh-Mu yang sangat kudus bekerja. Nyatakanlah kebenaran-Mu di dalam firman-Mu ini, sehingga membuahkan hasil bagi kami untuk segera dan boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-39 dengan judul perikop khotbah Petrus, demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur bahwasanya kita boleh diperdengarkan dengan terang firman Tuhan yang senantiasa menguatkan iman percaya kita. Yang tadi sudah kita dengar dan baca bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-39. Nah, yang menjadi konsentrasi kita adalah ayat yang ke-38. Saya akan ulangi demikian firman Tuhan. Bertobatlah
dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setelah berkhotbah dengan berani dan juga dengan sangat lantang di depan banyak orang, ada reaksi menarik yang diterima oleh Rasul Petrus dari orang banyak yang mendengar berita kebenaran yang dikhotbahkan ataupun yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu sendiri. Nah, di dalam ayat ke-37 kita tahu bahwasannya orang-orang yang mendengar itu atau mereka bertanya, ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, perhatikan Bapak Ibu dikasihi Tuhan jawaban Petrus. Ya, dalam ayat 38 ya sampai 40. Ya. Petrus merespon kesempatan emas itu dan tidak dibiarkan Petrus berlalu begitu saja. Nah, momentum Pentakosta dan juga karya Roh Kudus yang menggerakkan pemberitaan Injil sehingga memang menuai banyak jiwa yang percaya dan tentu saja menerima Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita bisa membandingkan di dalam ayat yang ke-36, ya, Rasul Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mereka harus merespon dengan cara memberi diri dibaptis. Nah, tentu saja memang ini mengandung makna bahwa penyerahan diri kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya ini harus dilakukan dengan kesadaran dan juga kemauan dari diri sendiri. Nah, sangat menarik kita bisa memikirkannya. Kenapa? Nah, apakah ada motifnya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Ya. Nah, menurut Petrus dalam ayat 40, ya, motifnya adalah supaya memang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, keselamatan seseorang ini terjadi atas anugerah Allah di dalam pengorbanan dan juga penebusan Yesus Kristus. Nah, untuk menerima keselamatan yang gratis itu, saya katakan memang ini gratis, ya. Sebab memang kita sadar, kita mau, kita percaya Allah yang sudah berkorban itu, Allah yang mau menebus dosa-dosa kita itu memberikan keselamatan secara cuma-cuma tanpa kita bayar. Ya, makanya saya katakan untuk menerima keselamatan yang gratis itu ini terjadi melalui dua aspek penting. Nah, apa-apa saja aspek yang penting itu? Nah, pertama itu berasal dari aspek pemberita. Nah, Petrus tidak menunda waktu untuk bersaksi dan juga memberitakan kebenaran, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus yang ia terima ini direspon segera oleh Petrus dengan segera memberitakan Injil Kristus itu sendiri. Jadi Petrus tidak menunda-nunda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aspek penerima ataupun pendengar berita. Ya, orang banyak merespon positif dengan segera bertanya, ya, dalam Alkitab kita tadi, apa yang harus dilakukan? Nah, ini reaksi positif tanpa menunda dan inilah yang merupakan hal penting. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menariknya lagi bahwasanya Petrus menyatakan bahwa janji-janji itu memang ditujukan kepada mereka yang notabene memang orang Yahudi. Nah, ini juga berarti Petrus menyadarkan orang Yahudi tentang sesuatu yang selama ini teramat mereka abaikan. Nah, masyarakat Yahudi mengetahui keberadaan Yesus, itu jelas. Ya, mereka mengetahui bahwa ada banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Namun mereka tidak menyadari, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sasaran dan juga janji tersebut mendapat perluasan dan juga penekanan, yaitu di dalam ayat Alkitab kita tadi, bagi anak-anakmu, ayat 39, ya, dan juga bagi orang lain. Nah, mari kita perhatikan ketika sasaran tersebut juga diarahkan kepada anak-anak. Secara khusus memang kita pada saat ini masuk di dalam hari anak GKE. Nah, bila selama ini orang tua mengalami ketidaksadaran sehingga tidak memperoleh pengampunan dosa, maka dampaknya juga terjadi pada anak-anak mereka. Itu berarti ada rumusan tanggung jawab yang Petrus ajukan kepada para pendengarnya,
yaitu tanggung jawab untuk mengikut sertakan anak-anak mereka. Pada sisi lain juga memberikan penekanan bahwa anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam hal yang paling penting di kehidupan ini, yaitu pengampunan dosa. Dan hal ini memang merupakan hal yang tidak biasa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di kalangan masyarakat Yahudi. Ya, biasanya anak-anak dan perempuan itu tidak mendapat perhitungan. Nah, dalam kenyataan saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang betul saja orang tua telah membawa anaknya untuk dibaptis, sebagaimana yang terdapat dalam nats bacaan kita ini. Nah, namun terkadang belum sampai pada proses pengampunan dosa dan juga menerima karunia roh. Nah, apabila didalami, pengampunan dosa ini merupakan sumber bagi keselamatan secara total. Pengampunan dosa mengajak anak-anak untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah dan juga hidup sebagai anak-anak Allah. Dan untuk itu juga diperlukan karunia roh. Nah, oleh sebab itu merupakan tanggung jawab orang tua, ini sangat penting, untuk mendampingi anak-anak agar anak-anak itu boleh mengalami karya penyelamatan Allah sendiri dan juga memperoleh karunia roh. Dengan tujuan nantinya agar anak-anak dimampukan untuk memilih hal-hal yang baik dan tentu saja berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, hal ini sangat penting diperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena memang terkadang orang tua lebih mementingkan kecerdasan intelektual anak ketimbang kerohanian ataupun spiritual anak. Ya. Padahal apabila anak-anak telah mendapatkan dirinya berada dalam karya penyelamatan Allah, maka dengan sendirinya mereka akan memperoleh keselamatan-keselamatan lainnya dalam kehidupan mereka. Mereka akan terhindar dari ancaman penyakit sosial yang semakin mencemaskan karena selalu siap menjerumuskan mereka. Anak-anak akan mendapatkan masa depan yang baik, kehidupan yang baik, dan hal-hal baik lainnya. Nah, tantangan kehidupan masa kini, Bapak Ibu terkasih, telah memacu orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Sehingga kesuksesan secara material ataupun ekonomi dan juga sosial ini telah menjadi patokan bagi keberhasilan orang tua terhadap anak-anaknya. Namun tanpa disadari ternyata hal itu telah menjadikan orang tua tidak menyadari bentuk tanggung jawab yang lebih utama, yaitu menempatkan anak-anak dalam karya penyelamatan Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini untuk lebih menekankan sisi spiritual kepada anak-anak kita untuk mengenal Kristus dengan baik. Dan janganlah ditunda-tunda. Saat seperti inilah, terlebih lagi dalam hari anak GKE ini, Tuhan memakai kita semua untuk mendengarkan kebenaran ini dan juga menyampaikan kebenaran Kristus ini kepada anak-anak kita. Jadi jangan tunda lagi. Sekaranglah waktunya keselamatan itu menjadi milik kita, milik anak-anak kita. Karena itu marilah menjadi pemberita dan pendengar yang tidak menunda waktu. Sekaranglah saatnya, bersegeralah. Selamat hari Minggu, selamat hari anak Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami bersama-sama. Dan secara khusus pada saat ini kami diingatkan akan karunia terindah yang Engkau berikan kepada kami, setiap keluarga yang percaya kepadamu, yang dikaruniai anak-anak terkasih.
Biarlah kami sebagai orang tua senantiasa boleh menjabarkan bahkan memperkenalkan Kristus dengan baik dan nyata dalam kehidupan anak-anak yang kami kasihi, tidak menunda-nunda bahkan menunggu-nunggu, tetapi segera melakukannya. Sebab senantiasa hal ini pula yang merupakan cara kami untuk menyelamatkan kehidupan generasi kami, penerus gereja kami, untuk lebih tunduk kepada Tuhan dan mengerti akan kehendak kuasa Tuhan itu sendiri. Mampukan kami sebagai orang tua untuk boleh mengerjakannya, tidak lagi menjadi batu sandungan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami serahkan cita-cita masa depan anak-anak yang kami kasihi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memakai mereka sehingga senantiasa apapun yang mereka cita-citakan, rencanakan, Tuhan berikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang sungguh teramat baik, pada saat ini juga kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, apapun yang kami kerjakan, jauhkan dari sungut-sungut bahkan senantiasa kemalasan. Biarlah semuanya kami kerjakan dengan semangat yang berasal daripada Tuhan, sehingga memampukan kami terus-menerus mengucap syukur, mensyukuri segala berkat penyertaan yang senantiasa pula Engkau nyatakan bagi kami, menyediakan kesadaran bagi kami, waktu bagi kami untuk selalu dan selalu dekat hanya kepadamu saja. Secara khusus di tengah kondisi yang masih memprihatinkan seperti ini, biarlah senantiasa Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja melalui pekerjaan ataupun upaya pemerintah kami untuk memulihkan keadaan akan pandemi COVID-19 yang masih saja mewabah. Oh Tuhan yang sungguh teramat baik, berikan kekuatan bahkan kemampuan, kesadaran bagi kami untuk tidak menyepelekan bahkan mengeraskan hati kami, merasa pintar dan baik-baik saja. Tetapi bolehlah kami juga mematuhi protokol yang sudah pemerintah kami anjurkan dan berikan. Dan biarlah senantiasa di dalam upaya kami juga untuk memberantas COVID-19 ini, Tuhan berkenan dan memberkati. Bagi mereka yang senantiasa terbaring karena COVID-19 di rumah sakit, ataupun mereka dalam masa-masa isolasi, Tuhan memulihkan keadaan mereka dengan segera. Terima kasih Allah yang sungguh teramat baik untuk masing-masing tiap keluarga rumah tangga sidang jemaat-Mu yang ada di Kumai ini pula. Biarlah Tuhan tetap tuntun kuasai sehingga memampukan kami juga untuk bersemangat mendengarkan firman Tuhan, mau bersekutu. Meskipun persekutuan yang kami lakukan ini di rumah kami masing-masing ibadah secara online, tetapi tidak menyurutkan niat kami untuk bersyukur senantiasa selalu hanya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang baik dan ajaib itu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami bawakan juga sukacita jemaat kami, saudara-saudara kami yang merayakan pertambahan usia mereka. Biarlah senantiasa kehidupan yang mereka jalani tetap mengandalkan kasih setia Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan mereka, cita-cita harapan mereka, Tuhan Engkau kabulkan dan berikan yang terbaik. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk bersyukur di dalam kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita itu terambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 4 dan disambung dengan Mazmur 96 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan
Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik, untuk boleh mengingatkan kami bersyukur senantiasa selalu, merasakan bahkan menikmati kebaikan kasih setiamu yang engkau berikan di dalam kehidupan keluargamu, jemaat Kumai ini. Dan terlebih lagi pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah senantiasa apa yang kami berikan dengan sukacita ini berbuahkan kebaikan kasih yang berasal daripadamu, dan terlebih lagi boleh dipergunakan di dalam pelayanan sidang jemaatmu GKI Immanuel Kumai ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit lebih baginya, sebab kurang kasih pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terbilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima pengutusan dan juga berkat daripada Tuhan.
Pengutusan, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.